Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkuliahan yang ada di Kota Blitar, terutama terkait dengan kehidupan kampus, apa saja kampus-kampusnya, jurusannya, bagaimana proses perkuliahannya yang ada di Kota Blitar. Di Blitar sendiri ada beberapa universitas yang sudah mulai maju, yang sudah mulai memiliki banyak fakultas, memiliki banyak mahasiswa juga. Tentu yang pertama ada Unisba, tahu sendiri Universitas Islam Blitar, di mana universitas ini juga sudah memiliki jurusan yang cukup banyak. Di situ ada beberapa fakultas. Yang pertama yaitu Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini ada dua jurusan yang bisa kalian ambil, yaitu elektro dan teknik sipil. Kalau elektro itu kaitannya dengan bahan-bahan elektronik, kalau sipil itu terkait dengan bangunan. Yang kedua ada jurusan yaitu pertanian, juga ada peternakan, ada juga teknologi informatika. Nah, kalian bisa ambil ini kalau kalian memang benar pengen belajar IT. Lalu ada Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di situ ada administrasi negara, sosiologi, administrasi niaga, dan ilmu komunikasi. Selanjutnya di Unisba juga ada Fakultas Ekonomi, di mana Fakultas Ekonomi memiliki dua jurusan, yaitu manajemen dan akuntansi. Ada juga jurusan hukum, jurusan keguruan, dan pendidikan. Nah, di sini bagi yang pengen jadi guru bisa masuk ke jurusan keguruan ini, di mana di situ ada beberapa jurusan yaitu pendidikan biologi, PGSD, PKN, dan bahasa Inggris. Nah, untuk perkuliahan di Unisba sendiri, setahu saya di situ ada yang namanya kelas karyawan juga. Jadi di kelas karyawan itu nanti kalian masuknya mayoritas akan pada sore hari, di mana kelas karyawan ini biasanya diambil oleh orang-orang atau mahasiswa yang nyambi dengan bekerja. Jadi paginya bekerja, sorenya dia kuliah. Nah, itu program yang ada di Unisba. Dan setahu saya juga di situ di Unisba juga ada beberapa beasiswa yang bisa kalian ambil. Nah, untuk dunia perkuliahan di Unisba sendiri, saya rasa di Unisba sudah cukup bagus, sudah cukup bisa bersaing dengan universitas-universitas lain yang ada di Kota Blitar. Secara mahasiswanya juga sudah banyak, cukup banyak di antara yang lain. Nah, yang kedua ada UNU, Universitas Nahdlatul Ulama yang ada di Blitar. Nah, UNU sendiri memiliki beberapa jurusan yang tidak kalah banyak dengan Unisba. Nah, di UNU sendiri terdapat beberapa jurusan, yaitu ada program studi fisika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PGSD, olahraga, peternakan, mesin, teknik sipil, ekonomi, hukum keluarga, ilmu Al-Quran dan tafsir, komputer, pendidikan anak usia dini, dan psikologi Islam. Nah, itu jurusan-jurusan yang bisa kalian ambil di UNU. Yang ketiga ada Stiken. Stiken itu berada di selatannya alun-alun Kota Blitar. Di Stiken lebih terfokus pada perekonomian. Jadi kalau kalian masuk ke Stiken, di Stiken itu ada dua jurusan, ya, cuman ada dua jurusan, yaitu manajemen dan akuntansi. Memang jurusan yang ada di situ cuma ada dua, dan fokusnya memang ada di ekonomi dan akuntansi, manajemen dan akuntansi. Nah, itu kalau di Stiken. Lanjut lagi ada di STKIP PGRI Blitar. STKIP PGRI Blitar itu terletak di Jalan Kalimantan. Kalau kalian menginginkan di STKIP Blitar, di sana lebih terfokus pada keguruan dan ilmu pendidikan. Jadi
jurusannya ada 3, ada PKN, Bahasa Inggris, sama Matematika. Nah, ketiga jurusan itu adalah jurusan pendidikan, jadi bukan murni, jadi beda ya ilmu pendidikan dan ilmu murni. Kalau ilmu pendidikan kita akan belajar bagaimana cara mengajar, kalau ilmu murni kita tidak mendapat pelajaran bagaimana mengajar. Itu bedanya ilmu pendidikan dan ilmu murni. Nah, setelah kalian tahu beberapa universitas yang sudah ada di Kota Blitar, kalian bisa memilih di antara universitas yang sudah saya sebutkan tadi sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ada beberapa plus minus yang bisa kalian dapatkan ketika kalian kuliah di Kota Blitar. Yang pertama tentunya jika domisili kalian di Kota Blitar itu akan menguntungkan kalian karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah, yaitu menghemat biaya juga. Lalu mudah dijangkau juga, jadi setiap saat kalian bisa ke Blitar, kalian bisa ke kampus, seperti itu. Dan juga bisa kalian sambi dengan kegiatan yang lain. Misal kalian pengen bekerja atau kalian pengen melakukan aktivitas lain. Nah, kalau kalian kuliah di Blitar, insya Allah bisa kalian sambil dengan pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Di Blitar sendiri, saya rasa universitasnya sudah mulai membenahi diri ya, artinya sudah cukup banyak yang bagus juga. Lalu sedikit membahas tentang kekurangan ketika kalian kuliah di Blitar. Nanti yang kalian hadapi kekurangan-kekurangannya semacam apa? Tentunya yang pertama, jaringan teman itu akan lebih sedikit ketika kalian kuliah di Blitar karena tidak banyak anak-anak luar kota yang masuk dan kuliah di Kota Blitar. Itu kekurangan yang pertama. Jadi kalian secara relasi, secara teman itu masih sulit untuk mendapat teman yang berada di luar kota. Lalu dari segi biaya juga, saya rasa kalau kuliah di Blitar itu bisa ditekan karena apa? Karena kita tidak perlu membayar kos. Kalau memang domisili kalian di Blitar, kalian bisa PP pulang pergi. Kita juga tidak banyak mengeluarkan biaya untuk makan. Jadi saya rasa biaya cukup tertuju pada biaya perkuliahan, di mana biaya kuliah di Blitar itu setahu saya rentangnya sekitar 900 sampai 2 jutaan paling mahal, yang tergantung dengan jurusan yang kalian ambil. Nah, mungkin itu saja terkait dengan perkuliahan yang ada di Kota Blitar. Silakan kalian pilih dengan sesuai keinginan kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung berdiri kokoh di Jalan Mayor Sujadi Timur, Tulung Agung. Di awal berdirinya pada tahun 1966, kampus ini memiliki nama Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Singoleksono dengan menyelenggarakan satu fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah Cabang Yayan Sunan Ampel. Sebagai upaya pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang berstatus fakultas daerah atau cabang, maka pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Pada tahun 1997, Fakultas Tarbiyah di Tulung Agung beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Yayan Tulung Agung memiliki 4 fakultas, yakni Fasih, FTIK, Fuad, dan Febi. Program Strata 1 memiliki 33 prodi, Strata 2 memiliki 10 prodi, dan Strata 3
memiliki 2 prodi. Pada tahun 2015, IAIN Tulungagung memperoleh peringkat akreditasi B. Dengan 11 fakultas, 58 prodi S1, 13 prodi S2, dan 5 prodi S3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kolbi Kurniawati, alumni Institut Agama Islam Negeri Kediri. Baik, di sini saya akan berbagi terkait apa saja kampus yang ada di wilayah Kota Kediri. Yang pertama, satu-satunya kampus negeri yang ada di wilayah Kota Kediri, yaitu kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri. Selanjutnya, ada kampus Universitas Islam Kediri, kampus Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan ada juga kampus Institut Ilmu Kesehatan Kediri. Nah, selanjutnya terkait apa saja kemudahan yang didapat ketika memilih berproses, memilih kuliah di lingkungan Kota Kediri. Untuk adik-adik yang sekarang notabene berada di wilayah dan lingkungan pesantren, adik-adik nanti selain di Kediri, selain mendapatkan kampus, adik-adik juga masih bisa memilih melanjutkan pendidikan pesantrennya di pesantren mahasiswa, karena banyak sekali pesantren mahasiswa yang berada di wilayah Kota Kediri. Jadi adik-adik selain mendapatkan pendidikan akademik di kampus, adik-adik juga akan bisa memilih melanjutkan pendidikan pesantrennya di pesantren yang sangat bagus, sangat lumayan bagus untuk melanjutkan pendidikan keagamaan. Selanjutnya, karena mungkin adik-adik yang berasal dari Blitar, asal Blitar, adik-adik akan dimudahkan untuk beradaptasi dengan lingkungan, karena Kediri dan Blitar itu masih satu karesidenan. Jadi untuk kultur dan budaya yang ada di wilayah Kota Kediri itu masih sama dengan yang di lingkungan Blitar. Jadi adik-adik akan dimudahkan untuk beradaptasi. Selain itu, rata-rata kampus dan pesantren yang ada di lingkungan Kota Kediri itu terkait finansial, adik-adik akan mendapatkan pendidikan yang bagus, namun adik-adik tidak terlalu mengeluarkan biaya yang banyak, karena rata-rata dari pesantren dan kampusnya cukup lumayan murah. Seperti itu terkait kemudahan-kemudahan yang bisa didapat ketika memilih berproses kuliah dan melanjutkan pesantren di lingkungan Kota Kediri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas 8 kampus negeri yang ada di Surabaya. Di kota Surabaya ini terdapat banyak sekali kampus untuk kuliah, mulai dari universitas negeri hingga universitas swasta. Kali ini kita mau bahas tentang perguruan tinggi negeri yang ada di kota Surabaya. Pernah ada Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya atau UNESA adalah perguruan tinggi negeri di kota Surabaya. Surabaya atau IKIP Surabaya. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 93 tahun 1999, IKIP Surabaya berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya. Sesuai hasil keputusan rapat Senat pada tanggal 12 Oktober 1998 yang menyepakati bahwa nama IKIP Surabaya pasca konversi adalah Universitas Negeri Surabaya yang disingkat menjadi UNESA. Saat ini UNESA memiliki 7 fakultas. Moto yang menjadi pedoman perguruan tinggi ini adalah Growing with Character. Kemudian ada Institut Teknologi 10 November atau ITS. ITS adalah institut negeri yang berada di Surabaya. ITS awalnya didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik atau YPTT pada tanggal 10 November 1957. Kampus ITS Sukokilo menempati areal seluas 180 hektar.
dengan luas bangunan seluruhnya kurang lebih 150.000 meter persegi adalah Universitas Airlangga atau biasa disingkat UNAIR. UNAIR adalah sebuah universitas negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Universitas ini didirikan tanggal 10 November 1954 bertepatan dengan Hari Pahlawan yang ke-9. Berdasarkan data 30 September 2015, terdapat sekitar 38.000 mahasiswa yang terdaftar di UNAIR. Kampus A berada di Jalan Mayor Jenderal Profesor Dr. Mas Topo nomor 47 Surabaya. Kampus B di Jalan Airlangga nomor 4 Surabaya. Dan kampus C di Mulyorejo, Surabaya. Selanjutnya ada Universitas Trunojoyo di Madura. Universitas Trunojoyo Madura adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Universitas Trunojoyo Madura menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan keputusan Presiden tanggal 5 Juli 2001. Perguruan tinggi ini diresmikan pada tanggal 23 Juli 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Universitas Trunojoyo merupakan perguruan tinggi negeri ke-7 di Jawa Timur. Universitas Trunojoyo Madura juga dikenal dengan sebutan UTM. Kemudian ada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UIN Sunan Ampel. UIN Sunan Ampel adalah salah satu universitas negeri di kota Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, multidisiplin serta sains dan teknologi. UIN Surabaya diberi nama Sunan Ampel yang adalah salah satu seorang wali songo, salah satu tokoh penyebar Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya adalah perguruan tinggi negeri yang ada di kota Surabaya. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya secara resmi berdiri sejak tahun 1988. Sebagai sebuah perguruan tinggi politeknik, PENS menyelenggarakan pendidikan vokasi atau terapan yang lebih banyak berorientasi pada praktik ketimbang teori. PENS adalah satu-satunya politeknik yang mengkhususkan diri pada bidang teknik elektro. Politeknik ini terkenal karena keunggulannya di bidang robotika, terbukti dengan prestasinya dalam kontes robot Indonesia atau KRI yang berhasil dimenangkan berturut-turut hingga 12 kali. Selain itu, PENS juga merupakan penyelenggara S2 terapan pertama di Indonesia. Selain di bidang robotika, PENS juga unggul di bidang teknologi informasi. Terbukti dengan diraihnya penghargaan TESCA untuk kategori politeknik yang diselenggarakan oleh Telkom. Kemudian ada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau PPNS. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya. Sejak didirikan pada tahun 1987, PPNS ITS merupakan satu-satunya politeknik negeri di bidang pendidikan vokasional perkapalan dan berorientasi pada marine manufaktur. Dalam melaksanakan program Link and Match dengan industri, PPNS menjalin hubungan kerjasama yang kuat dengan pihak industri dan terlibat langsung dalam penyusunan 6 standar kompetensi nasional, serta mengembangkan pola pendidikan teaching factory melalui produksi kapal-kapal kecil, jasa desain, infeksi, pengujian bahan DT dan NDT, fabrikasi, konstruksi, dan lain-lain. PPNS ITS senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan antara lain dengan menjalankan program award dari Ditjen Dikti berupa Grand Do Life, 2 Grand TPS-DP, dan Grand Inherent. Kampus negeri yang terakhir adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPN Veteran Jatim. UPN Veteran Jatim berlokasi di Surabaya dan merupakan salah satu universitas negeri di Surabaya yang berdiri sejak 5 Juli 1959. UPN Veteran Jawa Timur didirikan oleh veteran pejuang perang kemerdekaan sebagai monumen hidup dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Dalam perkembangannya, UPN Veteran Jawa Timur telah mengalami beberapa perubahan nama dan status. Itu tadi guys, 8 kampus negeri yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Buat kalian yang gagal masuk PTN atau yang gagal kuliah tahun ini, ada quote keren banget nih buat ente nih, dari Om Thomas Alva Edison.
katanya si Om Thomas ini nih, saya tidak gagal, tetapi saya menemukan 994 cara yang salah dan hanya ada satu cara yang berhasil. Saya pasti akan sukses karena kehabisan percobaan yang gagal. Ini kata Om Thomas Alva Edison. Jadi maksudnya ini begini guys. Dari yang gua tangkap, maksud Om Thomas ini, kita sebenarnya nggak gagal ujian, cuman kita aja yang salah caranya. Misalnya cara belajar, cara ngatur waktu, cara ngisi, dan masih banyak lainnya yang salah dari cara-cara kita. Nah, terus gak apa-apa nih guys, kita habisin aja jatah gagal kita di tahun pertama, tahun-tahun sebelum kita mencoba untuk tes yang sesungguhnya. Nah, pasti nih guys, yakin gak sama gue? Karena gue udah ngalamin banyak banget kegagalan buat masuk ke PTN, dan akhirnya gue bisa nemuin yang namanya keberhasilan. Ya, sampai akhirnya gue bisa berada di sini sekarang. Itu pokoknya intinya, ya lu harus nemuin cara yang cocok, cara belajar lu, cara gimana supaya lu bisa mantep untuk persiapan ujian ke depannya. Oke, itu maksud gua. Semoga berhasil. Institut Seni Indonesia Surakarta atau ISI Surakarta adalah perguruan tinggi seni negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Fakultas Seni Pertunjukan mempunyai 5 program studi, antara lain program studi seni karawitan, program studi seni pedalangan, program studi seni tari, program studi etnomusikologi, dan program studi seni teater. Program studi S1 Seni Karawitan bertujuan menghasilkan sarjana seni karawitan yang memiliki kemampuan pengerawit, komposer, atau peneliti seni karawitan. Program studi S1 Seni Pedalangan bertujuan menghasilkan sarjana seni pedalangan yang memiliki kompetensi sebagai dalang serta sebagai peneliti bidang seni pedalangan. Program studi S1 Seni Tari bertujuan menghasilkan sarjana seni tari yang memiliki kompetensi sebagai penari, koreografer, peneliti, serta bidang lain seperti guru tari, pentas tari, desainer pakaian tari, manajer pertunjukan, dan kritikus tari. Program studi S1 Etnomusikologi bertujuan menghasilkan sarjana etnomusikologi yang menguasai bidang pokok sebagai peneliti, serta memiliki kemampuan lain sebagai jurnalis dan menghasilkan karya-karya penelitian etnomusikologis, musik, etnik Nusantara. Program studi S1 Seni Teater menghasilkan sarjana teater yang memiliki kompetensi sebagai aktor, penulis naskah, serta peneliti bidang seni teater. Fakultas Seni Rupa dan Desain mempunyai 8 program studi, antara lain program studi Kriya Seni, program studi Desain Interior, program studi Seni Rupa Murni, program studi Televisi dan Film, program studi Desain Komunikasi Visual, program studi Fotografi, program studi Batik, serta program studi Keris dan Senjata Tradisional. Program studi S1 Kriya Seni bertujuan menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi di bidang seni kriya, baik kriya kayu, logam, dan kulit, juga sebagai peneliti seni kriya. Program studi S1 Desain Interior bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang desain interior, meliputi desain interior transportasi, desain interior turisme, desain pertunjukan, desain furniture, peneliti, dan konsultan interior. Program studi S1 Seni Rupa Murni bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan di bidang keseni-rupaan, meliputi pelukis, pematung, dan desain grafis.
program studi S1 televisi dan film bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan di bidang pertelevisian dan film dengan kompetensi sebagai kameramen, director of photography, editor, program director, serta penulis naskah. Program studi S1 Desain Komunikasi Visual bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai desainer iklan dan pengkaji iklan. Program studi S1 Fotografi bertujuan mencetak sarjana fotografi dengan kemampuan dalam penciptaan dan pengkajian di bidang seni fotografi yang meliputi fotografi seni, fotografi komersial, dan fotografi jurnalistik. Program studi D4 Badik bertujuan menghasilkan sarjana badik dengan kompetensi kemampuan sebagai desainer batik dan peneliti batik. Program studi D4 Keris dan Senjata Tradisional menghasilkan lulusan dengan kompetensi sebagai desainer keris dan peneliti bidang keris dan senjata tradisional. Program Pasca Sarjana mempunyai 2 program studi, yaitu program Magister S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni dan program Dr. S3 Penciptaan dan Pengkajian Seni. Universitas 11 Maret berdiri pada tanggal 11 Maret 1976. Telah memposisikan diri menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Memiliki cita-cita luhur untuk membangun negeri dengan terus mencetak prestasi dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Universitas 11 Maret telah membangun visi dan rencana strategisnya untuk menjadi pusat pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul secara internasional berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Berfokus pada peningkatan bidang khusus dan pada pengembangan kapasitas untuk memenuhi standar kelas dunia, UNS mengembangkan 3 pusat unggulan iptek. Merdeka Belajar, Universitas 11 Maret memiliki berbagai program yang tersebar ke dalam 11 fakultas, sekolah vokasi, dan pasca sarjana. Berbagai layanan perpustakaan seperti penyediaan ribuan buku, akses ke berbagai jurnal internasional, dan pendampingan klinik pustaka dikembangkan dalam rangka mendukung pembelajaran mahasiswa, dosen, dan peneliti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyul Azizah akan membahas sedikit tentang dunia perkuliahan dan pesantren yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, DIY. DIY itu provinsi ya. Kalau kotanya namanya Kota Jogja. Kayak gitu. Sebenarnya terima kasih atas waktunya, dan di sini kita akan mencoba berbagi kepada teman-teman kelas 12. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, mungkin tinggal beberapa bulan lagi kalian akan masuk ke dunia perkuliahan, pesantren, atau mungkin dunia lain yang kita nggak tahu bagaimana nantinya. Sampean sekarang duduk di sini leha-leha, nggak tahu 1 tahun ke depan kalian seperti apa, kalian menjadi apa, dan kalian harus berjuang apa nantinya. Oke, di sini kita akan membahas tentang universitas dan pesantren di DIY, di mana mereka mempunyai label sebagai kota pelajar. Ya kan, di sana tuh universitas itu nyampur-nyambung, pesantren, universitas itu dimana-mana tuh ada, kayak gitu. Dan juga pertama terkait dengan kita akan membahas universitas, di DIY itu ada 5 universitas negeri dan yang lainnya adalah universitas swasta. Kita bisa nyebutnya PTN, perguruan tinggi negeri, dan PTS, perguruan tinggi swasta, kayak gitu. Kemudian di sini kita akan mempreteli biasanya, membahas satu persatu terkait dengan universitas yang ada di DIY. 7. Universitas Samyata Dharma. Universitas ini merupakan universitas Katolik yang beralokasi di Yogyakarta, yang dikenal dengan sebutan SADAR. Universitas ini menempati posisi ke-7 universitas terbaik di daerah istimewa Yogyakarta. Di tingkat negara, universitas ini menempati peringkat ke-44. 6. Universitas Ahmad Dahlan. Universitas ini merupakan perguruan tinggi swasta yang terletak di kawasan perkotaan Kota Besar Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas ini menempati peringkat ke-6 universitas terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tingkat negara, universitas ini menempati peringkat ke-38. 5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Universitas ini disingkat dengan UNISUKA, yang merupakan perguruan tinggi agama Islam pertama di Indonesia, yang beralokasi di dekat perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas ini menempati peringkat ke-5 universitas terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tingkat negara, universitas ini berada di peringkat ke-36. 9 fakultas. Jadi ada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Fakultas Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Uslihuddin dan Pemikiran Islam, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, serta ada juga program Pasca Sarjana. 4. Universitas Islam Indonesia. Universitas ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di kawasan perkotaan Kota Besar Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas ini menempati peringkat ke-4 universitas terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tingkat negara, universitas ini berada di posisi urutan ke-28. 3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Universitas ini merupakan perguruan tinggi swasta yang terletak di pinggiran Kota Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas ini menempati peringkat ke-3 universitas terbaik di Yogyakarta. Di tingkat negara, universitas ini menempati peringkat ke-15, yang berarti termasuk dalam kategori 20 besar universitas terbaik di Indonesia 2020 versi Unirank. 2. Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas ini merupakan universitas negeri yang berlokasi di Kota Besar Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta menempati peringkat ke-2 universitas terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tingkat negara, universitas ini menempati peringkat ke-6, yang berarti universitas ini termasuk dalam kategori 10 besar universitas terbaik di Indonesia 2020 versi Unirank.
punya 8 fakultas guys. Apa aja? Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, dan juga ada program Pascasarjana. 1. Universitas Gadjah Mada. Universitas yang satu ini sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, yang banyak memiliki prestasi dan keunggulan dan yang banyak diminati orang. Universitas ini merupakan universitas terbaik di Indonesia dan juga merupakan universitas yang cukup terkenal, baik di tanah air, Asia, bahkan di dunia. Universitas ini menempati peringkat pertama universitas terbaik di daerah istimewa Yogyakarta. Dan di tingkat negara, Universitas Gadjah Mada merupakan universitas yang menempati posisi pertama universitas terbaik di Indonesia. Dan di kancah dunia, Universitas Gadjah Mada termasuk dalam kategori 200 besar universitas terbaik di dunia yang berada di peringkat 180. UNU Jogja sebagai lembaga keilmuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semangat keilmuan UNU Jogja menjembatani keilmuan yang mengusung konsep bridging inovatif kontekstual. Proses pembelajaran UNU Jogja diampu oleh para kiai, profesor, doktor, master, dan praktisi. Para mahasiswa UNU Jogja diharapkan menjadi orang yang kompeten dan kreatif. UNU Jogja adalah perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menerapkan kurikulum sistem blok pada semua prodi. UNU Jogja juga menyediakan berbagai beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Pertama, ada kampus UPN Veteran Yogyakarta atau Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang alamatnya itu ada di Jalan Ring Road Utara Jogja. Nah, itu di kampusnya ada 6 fakultas, yaitu adalah Fakultas Teknologi Mineral, Fakultas Teknik Industri, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta juga ada program Pascasarjana. Nah, yang kelima ada kampus unggulan, yaitu adalah ISI guys, yaitu adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Alamat kampusnya ada di Jalan Daerah Parangtritis, Yogyakarta. Nah, kampus ini tuh punya 4 fakultas guys. Apa aja? Ada Fakultas Seni Rupa, Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Media Rekam, dan ada juga program Pascasarjana. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hey cantik, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku.